Nah, selanjutnya bisakah sosiologi ini dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Nah, dari unsur-unsur atau elemen-elemen ilmu pengetahuan, nah ini adalah gambaran daripada definisi. Nah, apa itu ilmu pengetahuan atau science? Jadi beda tuh antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dalam bahasa Inggrisnya knowledge, sementara ilmu pengetahuan adalah science. Apa itu ilmu pengetahuan? Pengetahuan itu adalah seperangkat pengetahuan, ya, lalu dia tersusun secara sistematis, dapat diterima oleh akal atau bersifat logis, dan dapat dikontrol secara kritis atau dikatakan sebagai objektif. Nah, kita lihat lagi satu persatu definisi ya daripada elemen-elemen ilmu pengetahuan tersebut. Apa yang masuk dengan pengetahuan? Jadi tidak semua pengetahuan dikatakan sebagai ilmu ya. Nah, ada persyaratan pengetahuan itu dikatakan sebagai ilmu. Nah, pengetahuan itu adalah informasi yang kita peroleh dari penggunaan panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apakah yang kita rasa, kita olah di dalam pemikiran kita. Nah, itu dinamakan dengan pengetahuan. 2. Bersifat sistematis. Ya. Sistematis itu artinya ada urutan-urutan yang jelas. Ada elemen-elemen dari ilmu pengetahuan ini saling berhubungan, sehingga dia dapat memberikan garis besar daripada ilmu pengetahuan itu. Ya, jadi ada urutan-urutannya. Misalnya yang pertama, sebagai seorang ilmuwan misalnya, kita akan melihat sebuah realita. Ya, realita itu kita amati, ya, lalu masuk ke dalam akal pemikiran kita, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan. Muncul di sini permasalahan yang akan dikaji, ya, apa, bagaimana, di mana, siapa. Setelah itu muncul permasalahan, nanti metode apa yang kita gunakan? Apakah metode penelitian kualitatif ataupun kuantitatif misalnya, ya? Dan tentu saja dengan teknik pengumpulan data. Salah satunya adalah observasi, ya. Kita observasi realitas itu, ya, gejala-gejala sosial. Setelah itu barulah kita buktikan benarkah dugaan kita tadi atau pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Ya, karena dalam sistematika penulisan kita juga bisa membuat hipotesa, ya, dugaan sementara. Lalu kita bukti benar nggak dugaan kita itu. Nah, jadi di sini ada urutan-urutan ya ilmu pengetahuan tersebut. Sebagaimana Anda menulis karya tulis ilmiah. Nah, itu ada urutan-urutannya, ya, dari latar belakang, rumusan masalah, kajian kepustakaan atau landasan teori, ya, metode yang kita gunakan, lalu akan kita bahas dari apa yang kita observasi tersebut, lalu muncullah kesimpulan. Nah, apa yang kita teliti, apa yang dapat kita simpulkan dari penelitian yang kita kaji tadi adalah harus memenuhi syarat lagi, namanya objektif. Objektif itu adalah dapat dikontrol secara kritis. Jadi ilmu pengetahuan itu, ya, itu harus dikemukakan, dipublish dia, sehingga diketahui oleh khalayak dan dapat dipelajari, sehingga dapat diuji ataupun dikontrol, ya, benar tidaknya. Jadi secara kritis. Nah, itulah unsur-unsur dari ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan ketika ini memiliki elemen-elemen ini, unsur-unsur daripada ilmu pengetahuan tersebut. Selain daripada unsur-unsur, ada lagi sifat, ya, sifat daripada ilmu pengetahuan tersebut. Yang pertama adalah bersifat rasional. Jadi sifat rasional di sini kita tunduk kepada penalaran,
ya, kegiatan berpikir kita itu tunduk kepada penalaran, masuk akal atau tidak. Jadi sesuatu yang tak masuk akal, ya, karena ada sesuatu yang bisa kita terima oleh akal, ya, ada sesuatu yang tidak bisa kita terima oleh akal. Nah, saya contohkan di sini ya. Nah, agama itu kan gejala sosial. Agama itu punya dimensi empiris dan supraempiris. Ya. Yang menjadi kajian daripada sosiologi adalah agama sebagai kategori sosial yang berdimensi empiris, dapat diteliti, dapat dilihat gitu. Tetapi sesuatu yang ada, ya, tapi diyakini secara iman. Nah, ini beda lagi ya. Itu agama yang berdimensi supraempiris. Kita tidak pernah melihat Tuhan gitu, tapi kita percaya adanya Tuhan. Ya. Seperti itu ya. Nah, mengapa dunia itu tercipta? Ya, akal pikiran kita tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Nah, itu pasti ada yang menciptakannya. Sifat ilmu pengetahuan berikutnya adalah empiris. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bisa kita telaah berdasarkan realita, ya, berdasarkan realita lapangan, bisa kita tinjau, ya, bisa kita lihat, saksikan, kita dengar, kita rasa. Nah, itu sudah bersifat empiris. Lalu ada fakta dan teori. Fakta itu dia tidak bisa menjelaskan fakta itu sendiri, tapi diperlukan teori. Nah, misalnya ada fakta bahwa terjadi peningkatan angka perceraian, ya, itu ada angka-angkanya. Nah, di situ kita akan menduga, misalnya kan, kenapa orang sekarang banyak terjadi perceraian, ya, cerai gugat misalnya. Di sini harus ada teori yang mengungkapkan mengapa orang terjadi peningkatan perceraian. Nah, lalu kita teliti, oh ternyata seiring meningkatnya kemandirian perempuan misalnya dari segi ekonomi, lalu meningkatnya pendidikan perempuan, sehingga ketergantungan perempuan istri terhadap suami itu turun, sehingga mereka berani untuk menuntut perceraian misalnya. Itu salah satu contoh ya. Banyak lagi ya, misalnya tentang bunuh diri. Ya, mengapa terjadi bunuh diri? Ada teorinya. Ya. Emil Durkheim tentang tipologi bunuh diri. Ada 4 ya, yang mengungkapkan tentang bunuh diri. Bunuh diri egoistik, fatalistik, anomik, ya, dan altruistik. Nah, itu teori-teori yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah fakta. Jadi fakta itu tak bisa menjelaskan dirinya sendiri, jadi diperlukan oleh teori. Yang berikutnya adalah bersifat umum. Nah, artinya ya, kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu itu, ya, itu dapat diverifikasi oleh para peneliti lainnya, ya, dapat dipelajari dan dapat diikuti oleh khalayak, ya. Lalu ilmu tersebut diajarkan, ya, secara umum pula. Nah, itu dia bersifat umum, jadi tidak dirahasiakan. Mungkin berbeda halnya dengan ilmu hitam. Saya nggak tahu ilmu hitam itu apakah bisa dipelajari, makanya memenuhi nggak unsur-unsur ilmu pengetahuan, bersifat rasional nggak dia, empiris nggak, ada teori nggak yang mengungkapkan itu gitu, yang dapat menjelaskannya. Jadi makanya tidak semua pengetahuan itu dikatakan ilmu pengetahuan, ya, tapi ada syarat-syaratnya. Lalu sifat berikutnya adalah akumulatif. Jadi ilmu yang ada sekarang ini adalah sebenarnya terkait dengan ilmu yang ada sebelumnya. Teori-teori sekarang berkembang dari
teori-teori yang sebelumnya. Misalnya dulu mengatakan Charles Darwin mengatakan bahwa manusia itu dari kera. Ada teori evolusi Darwin. Nah, itu kan dikritisi benar apa tidaknya. Lalu muncullah juga ini diadop menjadi teori evolusi sosial. Artinya manusia itu mengalami perubahan baik secara revolusi maupun juga secara evolusi, ya. Jadi bersifat akumulatif, artinya ilmu pengetahuan itu, ya, nah bisa saja menambahkan, misalnya menghilangkan, ya. Nah, seperti itu ya, bersifat akumulatif.